Happy Sunday. Hari ini kita akan belajar mengenai apa yang terjadi saat Tuhan memimpin saya dan saudara. Untuk itu, kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama mendengarkan khotbah ini lewat internet. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kami pengetahuan lebih lagi Tuhan akan pimpinan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu agar hidup kami terus boleh dipimpin oleh Engkau. Untuk itu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di hari ini Tuhan. Supaya saat kami menyelesaikan ibadah kami diperbaharui di dalam kekuatan oleh karena Engkau di dalam hidup kami diperbaharui di dalam pengetahuan kami akan pribadi-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus melangkah di dalam iman kami dengan teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 16. Kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Sementara kita mempersiapkan diri, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan setelah kita dapatkan ayat ini dari kitab Yesaya pasal 42, maka kita akan membacanya secara bersamaan sambil berdiri. Oke? Yesaya pasal 42 ayat 16 yang sudah dapat, mari kita bersiap-siap membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan sekali kami berdoa, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga Engkau saja yang melayani setiap kami di hari ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau tutup punggus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, agar kami boleh fokus kepada Engkau saja di dalam ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan lebih lagi pembahasan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara Yesaya pasal 42 ayat 16, dan saat saya membacakannya saya mengundang saudara untuk memperhatikan 4 poin atau 4 hal dari ayat yang kita baru saja baca ini ya. Ada 4 hal yang terjadi saat Tuhan yang memimpin. Ini judul khotbah hari ini, saat Tuhan yang memimpin. Katakan kanan kiri, saat Tuhan yang memimpin. Haleluya. 4 poin yang terjadi saat Tuhan yang memimpin kita dapatkan dari Yesaya 42 ayat 16. Yang pertama, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Yang kedua, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan yang ketiga, tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Lalu yang keempat, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Puji Tuhan. 4 poin yang ingin saya sampaikan hari ini kepada saudara sekalian. Apa yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara saat kita izinkan Tuhan yang mengambil alih kepemimpinan di dalam hidup saya dan saudara. Dan itu bukan semata-mata berbicara tentang pelayanan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil, apakah itu menyangkut pekerjaan atau menyangkut keluarga, dan lain sebagainya. Saat kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin, bukan saja terlibat ya. Ya, saya percaya setiap kita saat ini sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tapi hari ini kita mau belajar lebih lagi, selangkah lebih daripada melibatkan, yaitu mengizinkan Tuhan untuk mengambil kendali secara penuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Tentu Tuhan bekerja sama dengan saya dan saudara. Dia bukan menggerakkan saya dan saudara seperti robot, tetapi Dia bekerja sama dengan saya dan saudara, namun kita izinkan Dia yang memimpin saya dan saudara. Apa yang terjadi? Ya, yang pertama saudara-saudara, dari ayat 16 dari Yesaya 42 ini, yang pertama, saat Tuhan yang memimpin,
Dia mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Di dalam pimpinan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Saudara, namanya orang buta, ya, walaupun sudah bertahun-tahun buta dan sudah mengenal jalan-jalan yang mereka lalui, mungkin mereka sudah hafal yang namanya dari ruang tamu ke dapur dan lain sebagainya. Namanya orang buta tidak dapat melihat secara visual, tetap pasti ada kendala. Coba saudara tanya dengan orang buta. Pasti ada kendala. Bagaimana mereka tentunya kalau mendapatkan kesempatan untuk kembali melihat, mereka pasti mau. Kenapa? Karena itu akan menolong segala sesuatunya di dalam aktivitas mereka. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan dia mungkin sudah bertahun-tahun buta dan dia sudah sangat hafal lika-liku di dalam rumahnya, atau bahkan lika-liku mungkin ke jalan di sekitar rumahnya atau ke jalan-jalan tertentu, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk melihat, saya berani jamin mereka pasti bilang, sudah pasti kalau kami dapat melihat, itu akan lebih mudah lagi, ya. Jadi, bayangkan bagaimana yang namanya orang buta, biarpun mengenal jalannya saja udah susah. Apalagi orang buta tidak mengenal jalannya. Jadi artinya, taruhlah kata orang buta ditaruh di satu lingkungan yang tidak mereka kenal sama sekali, sangat asing. Pasti mereka akan mengalami kesukaran, saudara-saudara, ya. Tapi perhatikan apa yang Tuhan katakan di sini. Tuhan memimpin dengan keluar biasaan. Katakan kanan kiri, luar biasa. Ya, Tuhan memimpin dengan keluar biasaan. Mengapa? Dia bukan saja sekedar memimpin orang buta di jalanan yang sudah dikenal. Ya. Tapi dia berani memimpin, bahkan dia mau, Tuhan saya dan saudara mau memimpin orang yang tidak dapat melihat di jalanan yang tidak dikenalnya bahkan. Orang buta di jalanan yang tidak dikenalnya. Dan itu sangat sukar, saudara-saudara, ya. Bahkan boleh dibilang, ya, kalau orang yang mungkin baru beberapa bulan buta, lalu harus jalan di jalanan yang tidak dikenalnya, itu sangat tidak mungkin. Tapi seperti tadi saya katakan, firman ini mengingatkan kepada saya dan saudara, bagian yang pertama ini mengingatkan poin yang pertama, bahwa Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam pimpinan Tuhan, saudara tidak perlu cemas dengan hal-hal yang tidak mungkin. Sebab firman Tuhan mengatakan bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan saya dan saudara pasti dapat dilakukan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus, Tuhan saya dan saudara, yang memberikan kekuatan bagi kita di dalam perkara apapun juga. Termasuk di hal-hal yang menurut cara pandang dan cara pikir saya dan saudara tidak mungkin. Sebab sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan memimpin saya dan saudara dengan keluar biasaan. Dia bukan cuma memimpin dengan biasa-biasa saja. Tadi saya katakan dia tidak sekedar memimpin orang buta di jalanan yang dikenalnya. Dia bahkan memimpin orang buta di jalanan yang tidak dikenal oleh orang buta tersebut. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan inilah cara kerja Tuhan, bukan biasa-biasa, tetapi sangat luar biasa. Untuk itu, ngapain kita mau memimpin diri kita sendiri? Kalau kita ini orang biasa, dan kita memimpin dengan cara yang biasa tentunya. Taruhlah kata kita dibilang pemimpin yang luar biasa mungkin di dalam pekerjaan kita. Tapi bandingkan dengan bagaimana cara Tuhan memimpin saudara-saudara. Penuh dengan mujizat, penuh dengan hal-hal yang tidak terpikirkan. Satu poin yang saya tambahkan juga, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Nah, misterius ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Boleh dibilang mungkin tidak Alkitabiah, ya, secara langsung. Tapi secara tidak langsung, sebenarnya ini terkait dengan hal iman saya dan saudara. Karena memang kita melihat dengan iman saya dan saudara, banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara yang membawa kita kepada janji Tuhan. Ya. Hal-hal yang kita nggak mengerti, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Baik itu hal yang suka atau hal yang duka, mengapa ini harus terjadi? Tuhan saja yang mengerti, tetapi pada waktunya, maka Tuhan akan singkapkan alasan daripada satu atau dua hal tersebut yang misterius, yang kita tidak mengerti, kok harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita dapat mengerti bahwa ternyata ada berkat,
di balik semua itu yang Tuhan sedang persiapkan untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Itu hal yang pertama, saudara. Saat Tuhan yang memimpin saya dan saudara, maka dia mengubahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang harusnya mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Hal yang kedua, saudara-saudara, saat Tuhan yang memimpin, dia mengubah hal yang tidak baik menjadi baik, ya. Yang tidak baik menjadi baik. Kita kembali ke Yesaya 40 ayat 16 mengatakan, aku membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Oke, jadi ya memang ini kita berbicara juga mujizat, tapi ini tadi sudah kita ikut sertakan di poin yang pertama ya, bahwa kalau orang buta itu kan pandangannya gelap semua, tapi ini nanti bisa dijadikan terang oleh Tuhan. Dan itu memang nyata, tidak sedikit yang buta dicelikkan matanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana kalau seandainya tetap tidak celik matanya, tetap buta? Apakah Tuhan Yesus tidak baik dengan orang tersebut? Apakah Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya dengan baik? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena itu standar saya dan saudara, ya. Kalau celik matanya, ya standar manusia lah. Saya berharap sudah tidak lagi menjadi standar saya dan saudara. Standar manusia itu kalau celik matanya berarti Tuhan bekerja. Kalau tidak celik matanya, Tuhan tidak bekerja. Tapi saya berbicara saat ini mengingatkan bahwa Tuhan bekerja jauh melampaui batas pemikiran saya dan saudara. Jadi artinya, kalaupun tidak bisa melihat terang itu secara fisik, Tuhan tetap dapat mengubahkan kegelapan menjadi terang. Artinya, ada orang-orang tertentu yang harus menjadi buta, ya, bukan karena Tuhan yang membuat mereka buta, tetapi mungkin karena satu dua hal kecelakaan terjadi mereka menjadi buta. Tuhan izinkan mereka terus buta, mungkin Tuhan tidak sembuhkan secara fisik, ya, karena ada rancangan Tuhan secara tersendiri bagi orang tersebut. Mungkin orang tersebut justru di dalam kebutaannya menyampaikan kesaksian akan kebaikan Tuhan dengan luar biasa, sehingga orang dapat melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Ya, saya ada mengenal seorang hamba Tuhan GSJA di Sulawesi Utara beberapa tahun yang lalu. Dia tadinya gembala, lalu kemudian dia kecelakaan dan dia menjadi buta, ya. Dan tentu saya percaya saat dia menjadi buta pasti berdoa, tidak mungkin tidak berdoa. Tapi pada saat saya kenal dia sudah menjadi seorang tukang pijit, ya, karena dia memang tidak kembali penglihatannya. Dan saya ngobrol-ngobrol dan dia katakan, walaupun saat itu saya akhirnya tidak mau dipijit karena saya merasa sedikit sedih saat itu, ya. Tapi setelah ngobrol sama dia, ternyata akhirnya saya lihat bahwa memang Tuhan mau bekerja sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yang lebih heran lagi di dalam hidupnya. Walaupun itu lewat sesuatu yang gak enak di dalam hidup, ya. Lalu saya kembali ke cerita dia ceritakan bahwa dia akhirnya istrinya yang melanjutkan penggembalaan, sementara dia akhirnya belajar secara profesional untuk memijit. Ya tentu ini juga menghasilkan uang gitu ya, membantu ya, namanya pelayanan di kampung tahu sendiri ya. Mereka tetap butuh untuk dapat pemasukan karena tidak bisa bersandar kepada persembahan maupun perpuluhan dan lain sebagainya. Namun di samping hal tersebut, bahkan saya lihat yang lebih terpenting lagi adalah ternyata dia mendapati bahwa saat dia memijit ya orang-orang yang tidak mengenal Yesus, dia dapat kesempatan bercerita tentang kesaksian hidupnya. Dan bagaimana orang juga mempertanyakan, loh, Bapak ini pendeta, kena kecelakaan jadi buta, kok masih tetap memuji Tuhan? Jadi saya teringat dengan kisah Ayub, saudara-saudara. Dan ternyata Bapak pendeta ini yang sudah buta ini, dia terus memakai kesempatan sembari memijiti orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk dapat memberikan kesaksian kepada orang-orang tersebut. Dan tidak sedikit yang akhirnya mau menerima Tuhan Yesus oleh karena kesaksian dia, didoakan langsung ya. Dan kalaupun tidak mau menerima Tuhan Yesus, saudara, dia dapat kesempatan untuk mendoakan orang-orang yang tidak dia kenal ya, dengan menumpangkan tangannya, karena dia kan lagi mijit. Jadi ya otomatis dia menumpangkan tangannya, dan sementara dia memijit, saudara-saudara, dia mendoakan orang-orang ini. Yang mana saya percaya, kalaupun itu tidak terjadi dengan Bapak pendeta ini, hal keselamatan bisa tetap terjadi pada orang-orang yang telah didoakan ini melalui agen-agen Tuhan yang lainnya yang Tuhan akan kirimkan.
Amin. Jadi ini adalah sesuatu yang negatif sebenarnya, dengan kacamata dunia sudah buta, jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan dapat mengubahkan menjadi positif, saudara-saudara. Ya, hal lainnya yang dapat kita lihat yaitu pada saat kita melihat situasi COVID-19 saat ini. Ini sesuatu yang sangat negatif, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak baik, ini penyakit dan lain sebagainya. Gereja sampai akhirnya harus tidak boleh rame-rame di tempat gereja. Ya, ini sesuatu yang tidak baik. Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan mengizinkan ini terus berlangsung. Tapi sementara ini berlangsung, Tuhan izinkan, tapi Dia ubahkan hal yang negatif ini menjadi positif. Memang karena penyakit ini, akhirnya gereja harus sempat tutup waktu itu. Ya, dan kalaupun sudah buka lagi, hanya bisa senggang-senggang gitu ya, jarak antara yang satu dengan yang lain, dan banyak yang tidak bisa ke gereja secara fisik akhirnya. Namun ternyata di tengah-tengah kenegatifan ini, ternyata Tuhan mengembalikan kegerakan gereja rumah. Ya, berapa banyak orang yang melakukan ibadah di rumahnya akhirnya, sehingga banyak orang-orang yang biasanya nggak ke gereja, ya keluarga atau anggota keluarga atau sanak saudara yang biasanya tidak ke gereja, ya karena di rumahnya ada ibadah, mau tidak mau harus ikut, saudara-saudara. Ya. Dan bukan cuma itu saja, bahkan orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan di tengah COVID-19 ini, ternyata mereka mulai mencari Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi ini hal yang negatif, hal yang tidak baik, Tuhan mampu untuk mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik. Itulah sebabnya saat Dia memilih orang, Dia tidak pilih-pilih. Dia tidak pernah pilih harus yang sekolah Alkitab tinggi-tinggi, harus yang begini, harus yang begitu. Ya, Dia pilih juga yang sekolah Alkitab tinggi, tapi juga Dia pilih yang tidak sekolah Alkitab tinggi. Dia pilih Paulus, ya, yang sangat akademis, ya, dia belajar ya dari Gamaliel, ya. Lalu dia pilih juga Petrus dan murid-murid lainnya, yang mana banyak di antara mereka hanya nelayan saja. Lalu dia pilih juga Matius, seorang pemungut cukai, tax collector, ya. Hal-hal yang negatif sebenarnya, orang-orang yang latar belakangnya negatif atau tidak negatif pun dipandang negatif, ya. Mungkin karena pekerjaannya dipandang rendah sama orang, tapi Tuhan memakai orang-orang ini. Tuhan mengubahkan hidup orang-orang ini yang tadinya negatif atau dipandang negatif oleh dunia menjadi positif, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia, ya. Inilah yang terjadi saat Tuhan memimpin saya dan saudara, ya. Dia memimpin dengan mengubahkan hal yang tidak baik menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, ya. Yang ketiga, firman Tuhan melanjutkan dengan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Kalau tanah yang bergelombang itu kan, kalau mau jalanin naik mobil aja berasanya kayak lagi di padang gurun, saudara-saudara. Seperti sedang di onta, ya. Saya nggak pernah naik onta, tapi saya ngebayangin saja gitu ya, karena saya pernah lihat videonya gitu ya. Jadi nggak bisa ngebut, harus pelan-pelan ngikutin segalanya. Susah sekali, saudara-saudara, ya. Sukar untuk jalan di jalan yang bergelombang. Tapi Tuhan katakan di sini, Dia akan mengubahkan tanah yang berkeluk-keluk atau bergelombang menjadi tanah yang rata. Jadi saat Tuhan yang memimpin, saudara, Dia mengubah kesukaran menjadi kemudahan. Apapun hal yang sukar dalam kehidupan saya dan saudara, ya, mungkin tidak langsung hilang begitu saja. Dan mungkin secara kacamata dunia tetap standarnya itu susah, sukar, ini adalah kesulitan yang luar biasa yang saya hadapi. Tetapi karena Tuhan yang memimpin, maka Dia memberikan kita suatu kekuatan yang luar biasa di dalam pimpinan Dia, sehingga saat kita berserah kepada kepemimpinannya, kita merasa menjadi mudah. Bukan sekonyong-konyong hal tersebut yang jadi mudah, tetapi kita yang menjadi kuat, saudara-saudara. Kita yang dimampukan Tuhan untuk melalui kesukaran tersebut, sehingga hal yang sukar yang menjadi mudah, saudara-saudara. Mengerti maksudnya, ya? Jadi tidak semata-mata hal yang sukar itu disulap menjadi mudah, ya, karena Tuhan kita itu mau menempa saya dan saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan justru memanjakan saya dan saudara, menggampangkan sehingga kita menjadi orang yang cengeng, lembek, dan lain sebagainya. Ya, contohnya, saudara, yang namanya anak SD kalau ngerjain hal-hal SMA, pelajaran SMA, ya susah, ya toh. Tapi anak SMA ngerjakan pelajaran anak SMP atau SD itu gampang, saudara-saudara. Artinya di sini kapasitas dari orang yang berbeda, dan ini yang
diingatkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara saat kita ada di dalam pimpinan Tuhan, ya, bahwa hal-hal yang sukar menjadi mudah, bukan karena Tuhan sulap jadi mudah, enggak, tapi Tuhan justru memberikan kita kekuatan dan kita dapat melaluinya, ya. Dan kalaupun kekuatan itu masih, ya, istilahnya baru diperlengkapi di dalam diri kita, bahkan saat kita mengizinkan Tuhan memimpin, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan secara total. Tuhan, biar Engkau yang pimpin deh, suka-suka Tuhan deh. Di saat itu, saudara, walaupun kita mungkin secara kapasitas justru masih juga baru ditempa, tapi saat itu juga otomatis kita sudah langsung merasa kuat dan merasa dapat melalui kesukaran apapun juga. Kenapa? Karena kita menyerahkan diri kita dan kesukaran apapun yang ada kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Tuhan saya dan saudara. Kesulitan apapun, sebesar apapun kesulitan itu, Tuhan lebih besar daripada kesulitan itu. Jadi kalaupun kapasitas kita mungkin masih belum sampai untuk menyelesaikan kesulitan itu, kita tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan kesulitan itu bagi saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, katakan kanan kiri, yang terakhir. Saat Tuhan yang memimpin, Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau dipimpin olehnya. Firman Tuhan di bagian terakhir ayat 16 dari kitab Yesaya 42 berkata, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka dan pasti akan kulaksanakan. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah katakan, Dia pasti lakukan, saudara-saudara. Dan Dia akan lakukan terus, lanjutkan sampai selesai. Kapan selesainya? Saat Maranatha didatang kali kedua di awan-awan permai jemput saya dan saudara, atau saat waktu saya dan saudara di dunia sudah selesai, kita harus istirahat dulu sampai menantikan Maranatha, ya. Maka itu baru selesai, ya, kita sudah menyelesaikan pertarungan kita di dunia ini. Sebelum itu selesai, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan terus memimpin saya dan saudara. Dia akan terus laksanakan apa yang dijanjikan di sepanjang kehidupan saya dan saudara. Bukan cuma 1-2 janji, tapi setiap janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara sepanjang kehidupan saya dan saudara, Dia akan laksanakan itu saat Dia yang memimpin. Dan saya ingatkan di poin terakhir ini, saya tambahkan kata yang mau dipimpinnya. Karena seringkali kita tidak rasakan pimpinan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang berhenti mau memimpin saya dan saudara. Tapi kita yang mau mencoba mimpin diri sendiri. Kita yang pilih dipimpin orang lain. Atau pokoknya semata-mata kita menolak pimpinan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saat itulah maka kita tidak merasakan hal-hal yang kita sebutkan di 3 poin pertama ini. Saat kita menolak untuk dipimpin Tuhan. Tapi saat kita mau dipimpin Tuhan, maka ketiga hal ini ya dan amin, bahkan bonusnya Tuhan janjikan di poin yang keempat, tidak akan pernah Dia tinggalkan. Dia akan terus lakukan dan lakukan dan lakukan sepanjang kehidupan saya dan saudara. Dia akan ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia ubahkan yang negatif menjadi positif. Dan Dia ubahkan kesukaran menjadi kemudahan di sepanjang kehidupan saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap ini boleh menguatkan saya dan saudara di dalam setiap pergumulan yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa saat ini, lalu kemudian saya akan serahkan kepada tim. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Tuhan, terima kasih sebab Engkau Allah yang luar biasa. Yesus, saat Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami, sungguh ya dan amin Tuhan. Segala sesuatu menjadi lebih baik. Hal yang tidak mungkin dalam hidup kami menjadi pasti. Hal yang tidak baik atau negatif menjadi positif, menjadi baik. Bahkan kesukaran demi kesukaran kami dapat lalui karena kami dapati menjadi mudah oleh karena pimpinan Engkau dalam hidup kami. Dan bukan itu saja Tuhan, bahkan janji-Mu untuk terus bersama-sama dengan kami, memimpin kami, bagi kami yang mau dipimpin oleh Engkau adalah ya dan amin. Tidak akan sekalipun Engkau meninggalkan kami. Untuk itu kami bersyukur dan kami mau berserah penuh ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang belum berserah penuh ke dalam pimpinan-Mu, tolong kami, biar kami hari ini memutuskan untuk berserah penuh ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.